Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Indonesia, seperti itu. Mungkin materi mengenai proklamasi bukanlah sesuatu yang asing bagi kita selaku masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita sudah mengetahui bagaimana sedikit banyak tentang perjuangan dari tokoh-tokoh nasional pada waktu itu untuk meraih kemerdekaan dari pendudukan Jepang dan juga pendudukan Belanda sebelumnya, seperti itu. Nah, yang akan dititik beratkan dalam video kali ini itu adalah mengenai peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi secara garis waktu, apa saja yang menjadi hal-hal penyebab nantinya terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, seperti itu. Jadi proklamasi itu adalah suatu bisa dibilang peristiwa yang sakral atau suatu peristiwa yang menandakan berdirinya suatu negara, seperti itu. Dimana kan waktu itu Indonesia sedang berada dalam masa pendudukan Jepang, dan di sini proklamasi ini menandakan bahwasanya Jepang itu sudah tidak lagi bisa berkuasa atas Indonesia, dan itu semua karena atau berkat dari usaha tokoh-tokoh nasional Indonesia pada waktu itu. Nah, beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa peristiwa yang bisa dianggap menjadi faktor pemicu dan faktor yang menyebabkan pada akhirnya nanti akan terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, seperti itu. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu, di mana bom atom itu merupakan uji coba hasil penelitian dari Albert Einstein. Nah, tanggal 6 kota Hiroshima berhasil dihancur leburkan. Kemudian tanggal 7 Agustus sebenarnya ada juga peristiwa penting, yaitu di mana BPUPKI itu dibubarkan, kemudian diganti dengan PPKI. Seperti itu. Jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 9 Agustus giliran kota Nagasaki yang dibom atom oleh pihak sekutu. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat itu Jepang sedang mengikuti Perang Dunia Kedua dan waktu itu berhadapan dengan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh para golongan muda untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Dan terakhir tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan, seperti itu. Nah, jika dilihat secara garis waktu, tadi itu merupakan beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita jabarkan. Tanggal 7 Agustus 1945 yang tadi sudah dijelaskan juga di sebelumnya, BPUPKI, yaitu Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau mungkin dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Chosaka, itu dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai, yaitu untuk merumuskan dasar negara, dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau mungkin dalam istilah bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, di mana Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan kemudian tanggal 9 Agustus 3 tokoh nasional dipanggil ke Dalat, Vietnam. Dalat itu merupakan pusat pemerintahan militer Jepang di Asia Pasifik. Yang 3 tokoh nasional tersebut adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, yang mantan ketua BPUPKI sebelumnya. Nah, hasil dari pemanggilan 3 tokoh ini oleh Marsekal Terauchi adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu paling lambat
tanggal 24 Agustus 1945. Nah, dari sana tiga tokoh nasional yang berangkat ke Dalat tadi bahagia. Bisa dikatakan bahagia. Kenapa? Karena kemerdekaan merupakan salah satu hal yang mereka impikan seperti itu, dan akhirnya bisa terwujud dalam waktu dekat seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir, salah satu tokoh nasional yang ikut membangun dan mendirikan negeri ini, itu mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC atau British Broadcasting Corporation seperti itu. Nah, Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh penggerak golongan muda untuk melakukan desakan kepada golongan tua nantinya, bahwasanya kemerdekaan itu harus dilaksanakan secepat mungkin dan merupakan hasil dari usaha bangsa Indonesia itu sendiri, bukan pemberian Jepang. Kalau misalnya kita melihat dari pertemuan tiga tokoh nasional yang di Dalat itu merupakan kemerdekaan itu merupakan pemberian Jepang kalau seperti itu, dan Sultan Syahrir tidak menyukai hal tersebut seperti itu ya. Kemudian tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno beserta rombongan kembali ke Indonesia dari Dalat dan mulai mempersiapkan untuk apa saja yang dibutuhkan dalam proklamasi kemerdekaan suatu negara. Jadi Soekarno sebagai ketua PPKI itu mencoba untuk mengadakan rapat membahas mengenai proklamasi kemerdekaan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 seperti itu. Nah, jadi di sini Soekarno ingin tetap menjadikan PPKI sebagai wadah untuk persiapan proklamasi kemerdekaan seperti itu. Nah, lanjut ke tanggal 14 Agustus 1945. Pada waktu itu, pada tanggal itu, Jepang secara resmi menyerah kepada Sekutu. Nah, kemudian berita kekalahan Jepang ini juga terdengar oleh para golongan muda. Ya, sebut saja seperti Sultan Syahrir, ada Wikana, ada Darwis, Khairul Saleh, dan lain sebagainya. Mereka mendengar bahwasannya Jepang sudah kalah dan ini saatnya kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kapan lagi kalau tidak sekarang seperti itu. Nah, tanggal 15 Agustus 1945 terjadi perjanjian penyerahan diri dari Jepang kepada Sekutu di atas kapal USS Missouri. Dengan hasil keputusan yang didapat adalah yang pertama, Sekutu akan mengendalikan negara yang dikuasai Jepang. Berarti otomatis semua negara jajahan Jepang itu diambil alih oleh pihak Sekutu. Dan yang kedua, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo. Apa maksud status quo? Jadi menjaga negara jajahan itu agar tetap aman dari segala hal yang dapat mengganggu stabilitas dari negara tersebut. Menunggu datangnya perwakilan pihak Sekutu untuk mengambil alih semua negara jajahan Jepang yang ada. Seperti itu. Kalau begitu, bagaimana Indonesia bisa merdeka? Nah, itu yang menjadi hal atau polemik yang dirasakan oleh para golongan muda. Seperti itu. Sehingga nanti mereka selalu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo itu bermaksud menemui Maijen Moichiro Yamamoto yang merupakan kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia untuk memastikan apakah benar berita yang mereka dapatkan bahwasannya Jepang sudah kalah dalam perang Asia Pasifik. Dan juga mereka ingin berkonsultasi setelah rapat yang mereka lakukan di Dalat pada waktu sebelumnya. Tapi ternyata rumah atau tempat dari Moichiro Yamamoto ini kosong. Kemudian mereka bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda. Dan Maeda pun membenarkan berita tersebut bahwasannya Jepang sudah kalah dalam perang Asia Pasifik dan Indonesia dipersilakan untuk segera mempersiapkan proklamasinya. Nah, kemudian Sultan Syahrir menemui para pemuda untuk menginformasikan bahwasannya Soekarno dan Hatta tetap akan
menyelenggarakan atau melaksanakan proklamasi sesuai dengan waktunya atau dalam wadah PPKI seperti itu. Dan hal itu tidak diterima oleh golongan muda, sehingga apa? Golongan muda melaksanakan rapat pada malam hari yang dipimpin oleh Khairul Saleh dengan keputusan yang pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk melepas ikatannya dengan Jepang. Jadi istilahnya kemerdekaan itu adalah hasil usaha kerja keras bangsa Indonesia itu sendiri, bukan pemberian Jepang. Jadi ingin melepas hubungan antara Bung Karno dan Bung Hatta dengan pihak Jepang. Dan yang kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Seperti itu. Nah, dari rapat tadi, akhirnya golongan muda itu mengutus Darwis dan Wikana untuk menyampaikan hasil keputusan rapat mereka kepada Soekarno dan Hatta. Namun Bung Karno tetap pada pendiriannya. Bahkan ada suatu insiden di mana Wikana mengancam Bung Karno akan melakukan revolusi di keesokan harinya jika Bung Karno tetap tidak mau melaksanakan proklamasi secepatnya. Dan Bung Karno berkata, mungkin singkatnya seperti ini. Ini leherku, tarik aku ke pojok sana. Dan istilah itu kayak Bung Karno itu mencoba untuk meyakinkan bahwasannya saya siap untuk diapa-apakan saja jika Indonesia tidak merdeka, seperti itu. Itu mungkin intinya. Dan setelah mendapat laporan dari Darwis dan Wikana tadi, golongan muda kembali mengadakan rapat dan hasilnya adalah untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke pengasingan agar terjauhi dari pengaruh Jepang, seperti itu. Dan tanggal 16 Agustus 1945 di dini hari tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, golongan muda itu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian rapat PPKI yang dijadwalkan jam 10 itu batal karena ketidakhadiran dari Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian di Rengas Dengklok terjadilah perdebatan hebat antara golongan muda dan golongan tua mengenai kapan proklamasi ini harus dilaksanakan. Golongan muda mendesak secepatnya, sedangkan golongan tua tetap dengan konsekuensi yang diberikan oleh Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan Wikana bahwasannya saya berjanji akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus dan saya akan menjamin Soekarno dan Hatta akan mengikuti keinginan saya, seperti itu. Terjadi kesepakatan dan Ahmad Subarjo dibawa ke Rengas Dengklok, seperti itu. Dan pada malam harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Moichiro Yamamoto. Namun kedatangan mereka itu ditolak. Dan Moichiro Yamamoto mengarahkan Soekarno dan Hatta untuk menemui Maijen Otoshi Nishimura yang menjabat sebagai Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nah, setelah bertemu dengan Nishimura, ternyata Nishimura memberikan informasi yang sangat tidak enak untuk tokoh-tokoh nasional tadi, yaitu Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang menjaga status quo Indonesia, seperti itu. Hal tersebut membuat tokoh-tokoh nasional sangat-sangat tidak terima dan mereka tetap akan melakukan persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Dan Laksana Maeda dengan besar hati menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk penyusunan naskah proklamasi dan segala persiapan yang akan dibutuhkan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena bagi Laksamana Maeda, proklamasi kemerdekaan sudah seharusnya diberikan kepada Indonesia, seperti itu. Nah, itu menurut pandangan Laksamana Maeda, sehingga Laksamana Maeda menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk penyusunan naskah teks proklamasi. Karena menurut dia, rumahnya tidak akan diganggu oleh tentara Jepang, seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan tempat untuk melakukan segala persiapan yang dibutuhkan, pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta itu menyusun teks proklamasi. Nah, di sini kita bisa lihat juga diorama dari penyusunan naskah teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, kemudian setelah selesai ditulis oleh Soekarno meminta saran untuk semua peserta yang hadir di rumah Laksamana Maeda menandatangani isi dari teks proklamasi tersebut dengan bahasa atau dengan kata wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun
ternyata Soekarni menolak. Soekarni beranggapan biarlah Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani isi dari teks proklamasi tersebut. Karena Soekarni beranggapan mereka lah tokoh yang sentral dalam mewujudkan Indonesia merdeka, seperti itu. Sehingga apa? Kata wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah dengan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, setelah naskah itu jadi, kemudian Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetiknya. Dan setelah selesai diketik, maka teks proklamasi pun sudah siap untuk dibacakan. Nah, pelaksanaan proklamasi awalnya itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada atau mungkin sekarang sekitaran Monas. Namun karena kekhawatiran bahwasanya akan ada tentara Jepang yang melihat, maka pelaksananya tersebut dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pembahasan kita di video kali ini akan kita lanjutkan di video kita berikutnya yang akan membahas mengenai pelaksanaan dari proklamasi itu sendiri dan bagaimana penyebaran berita dari proklamasi itu sendiri juga, seperti itu. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang paham, atau ada yang ingin didiskusikan seputar pemaparan saya barusan, bisa kita sama-sama diskusikan di bawah ya, di kolom komentar. Dan video ini saya tutup, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam historia.